Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana Alwi dari Prodi D3 TLM kelas A. Saya di sini akan menjelaskan bentuk-bentuk kata. Yang pertama, kata benda. Pengertian kata benda. Kata benda atau nomina bisa digunakan sebagai subjek atau objek dalam suatu kalimat. Misalnya saja menyatakan nama seseorang ataupun nama suatu tempat tertentu. Contoh singkatnya sebagai berikut. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Dari contoh kalimat di atas ada dua kata benda. Ya, bisa kalian amati. Kata benda tersebut yakni kata ibu kota Indonesia dan Jakarta. Selanjutnya, kata sifat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adjektiva atau pengertian kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Pengertian kata sifat adalah kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Yang pertama, dapat diberi keterangan pembanding lebih, kurang, dan paling. Contohnya, lebih cantik, kurang lama, dan paling pintar. Yang kedua, dapat diberi keterangan penguat, sangat, amat, benar, terlalu, dan kecuali. Contohnya, sangat sedih, amat kecil, mahal, benar, terlalu panjang, dan sedikit skip. Selanjutnya, kata kerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kerja adalah kata yang menyatakan proses, perbuatan, dan tindakan. Adapun beberapa contoh kata kerja yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya duduk, makan, pergi, bangun, dan lainnya. Contoh kalimatnya, yang pertama, dia sedang makan mie ayam di kantin bersama Rio. Yang kedua, Erna tidak jadi pergi ke gor untuk bermain basket. Yang selanjutnya, kata keterangan. Pengertian kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti kata kerja dan kata sifat, kecuali pada kata benda. Berikut jenis-jenis kata keterangan dan contohnya. Yang pertama, kata keterangan waktu. Kemarin, ibu memasak tumis kangkung. Yang kedua, kata keterangan perlawanan. Tidak boleh menonton televisi kecuali sudah mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, kata keterangan tempat. Ayah mendapat hadiah dari temannya. Yang keempat, kata keterangan sebab. Pengendara motor itu kecelakaan karena jalanan licin. Kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia merupakan kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas, menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Contoh 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Contoh 4, 6, 8, 10, dan lainnya. 3. Bilangan ganjil, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Selanjutnya, kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menunjuk subjek atau objek tanpa harus mengulang penyebutan namanya. Selain itu, kata ganti juga digunakan untuk menyebut benda atau orang tertentu yang disebut secara langsung sebelumnya. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal, aku atau saya. Kata ganti orang pertama jamak, kami atau kita. Kata ganti orang kedua tunggal, kamu atau Anda. Kata ganti orang kedua jamak, kalian. Kata ganti orang ketiga, ia, dia, atau beliau. Kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Selanjutnya, kata abstrak. Menurut KBBI, abstrak adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk. Sedangkan berdasarkan pengertian umum, kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep. Contoh kata abstrak, indah, cantik, cinta, bebas, bagus, semangat, sedih, bahagia. Contoh kalimat, Andi memberikan cinta yang tulus kepada tanah airnya, yaitu Indonesia. Yang kedua, semangat tim sepak bola dari belasan Inggris patut ditiru saat mengalahkan Belanda. Dan selanjutnya, kata konkret. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konkret adalah nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Maksudnya adalah Anda dapat merasakan dan mengukurnya secara fisik. Contoh kata konkret: sepeda motor, pesawat terbang, lemari, ibu, bapak, baju, makanan, lampu, gitar, dan uang. Kata selanjutnya, kata ilmiah. Kata ilmiah merupakan kata yang biasa digunakan oleh kalangan tertentu dalam situasi tertentu pula, seperti penulisan karya ilmiah dan pertemuan resmi atau ilmiah. Contoh kata ilmiah: harmonis, analogi, formasi, figur, argumen, modern, frustasi, dan tunda karya. Kata selanjutnya, kata populer. Kata populer merupakan kata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kata populer: bukti, kiasan, maju, susunan, sesuai, gelandangan, bentuk atau wujud, rasa kecewa. Kata selanjutnya, kata umum adalah kata yang digunakan dalam penyusunan kalimat, memiliki makna lebih luas, lebar, dan cakupannya lebih luas. Artinya, kata umum dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang tidak spesifik atau masih bisa diperluas lagi makna katanya. Contoh kata umum: membaca, air, cuaca, membawa, warna, dan negara. Berikutnya, kata khusus. Kata khusus adalah kata yang dipakai dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan cakupannya sempit. Artinya, kata khusus menjelaskan sesuatu baik benda, tempat, waktu, bentuk, peristiwa, dan seterusnya secara spesifik, serta tidak dapat diperluas lagi. Contoh kata khusus: anggrek, mawar, melati, Kamboja. Yang kedua, gaun, jas, pakaian olahraga. Yang ketiga, hujan, panas, dingin. Yang keempat, cantik. Dan yang kelima, air, soda, dan susu. Kata berikutnya, kata tugas. Kata tugas adalah suatu kelompok kata dalam tata bahasa Indonesia yang tidak punya makna leksikal atau makna tetap. Contoh kata tugas penghubung atau konjungsi adalah sehingga, maka, ketika, karena, bukan hanya, melainkan, akan tetapi, dan masih banyak lagi. Berikutnya, kata denotatif. Denotatif merupakan suatu pengertian yang dikandung dalam kata secara objektif. Makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya adalah kambing hitam, yang bermakna sebenarnya yaitu kambing yang berwarna hitam. Kata berikutnya adalah kata konotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna konotatif adalah tentang kata mempunyai makna tautan atau mengandung konotasi. Contoh kalimat: pejabat tersebut mencari kambing hitam untuk mempertahankan jabatannya. Kambing hitam dalam kalimat tersebut bermakna orang yang akan disalahkan. Berikutnya, ameliorasi. Ameliorasi adalah perubahan makna suatu kata yang membuat kata tersebut menjadi lebih sopan, lebih halus dari kata yang digunakan sebelumnya. Contohnya, buta ke tunanetra. Kata tunanetra menjadi lebih sopan diucapkan dibandingkan kata buta. Bini menjadi istri, beranak menjadi melahirkan. Berikutnya, kata menyebut. Menurut beberapa tokoh, kata majemuk diartikan sebagai penggabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna baru. Ada juga yang mengartikan kata menyebut sebagai gabungan kata atau leksem yang membentuk leksem baru. Artinya, kata majemuk dapat membentuk makna baru dari gabungan dua kata tersebut. Contoh kata: alim ulama, akad nikah, buah hati, dan lainnya. Berikut kata depan. Kata depan adalah sebuah kata yang ada di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Contohnya di, ke, dan dari. Berikutnya kata konjungsi.
Konjungsi atau kata sambung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contohnya dan, atau, serta. Berikutnya, kata slang. Kata slang merupakan kata gaul yang sering diucapkan oleh remaja zaman sekarang. Slang atau disebut juga dengan bahasa gaul merupakan variasi bahasa yang terdiri dari bermacam-macam kata dan ungkapan. Contohnya, sabi. Kata sabi sebenarnya kebalikan dari kata bisa. Gaskan. Kata gaskan sendiri memberikan makna ayo. Kui. Kata kui ialah kebalikan kata dari yuk. Kesel adalah singkatan dari kesel atau kesal dengan huruf vokal yang dimatikan. Berikutnya, kata jorgan. Jorgan awalnya merupakan kata-kata khusus berupa kata sandi atau kode rahasia yang digunakan di dalam kalangan tertentu, seperti dokter, militer, dan perkumpulan rahasia. Jargon digunakan dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar dalam kelompok atau lingkungan tertentu. Contohnya, di dunia pendidikan ada istilah peserta didik untuk menyebut siswa atau murid. Di kepolisian, khususnya reserse dan kriminal, ada istilah curas, pencurian dengan kekerasan, curat, pencurian dengan pemberatan, DPO, daftar pencarian orang. Kata prokem. Bahasa prokem adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang biasanya digunakan di Jakarta tahun 1970-an. Sebenarnya, bahasa prokem hampir mirip dengan bahasa gaul, hanya saja terdapat sedikit perbedaan. Contoh, kata bapak. Kata tersebut dipotong menjadi bab, kemudian disisipkan dengan ok, sehingga pada akhirnya terciptalah kata bokap, yang berarti ayah. Coba dulu deh, artinya bagaimana kalau dicoba dahulu? Yang berikut, sinonim. Sinonim adalah beberapa kata yang mempunyai arti sama atau hampir sama. Sinonim adalah kata yang memiliki makna atau arti yang sama. Contoh, kredit sama dengan mencicil, berdusta sama dengan berbohong, rajin sama dengan giat. Berikutnya ada kata antonim. Antonim merupakan kata-kata yang memiliki makna saling berlawanan satu sama lain. Antonim biasa disebut juga dengan perlawanan kata atau lawan kata. Contohnya, tinggi, pendek, kaya, miskin, gelap, terang. Homograf. Homograf adalah kata dengan tulisan yang sama namun memiliki lafal dan makna yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Contoh kata semi dengan dua makna berbeda, yaitu level di atas, standar, dan musim. Apel dengan makna buah dan upacara. Mental, memantul, dan mental jiwa. Teras bagian kayu yang keras dan teras lantai di depan rumah. Homofon. Homofon adalah suatu kata yang memiliki pelafalan sama namun dengan tulisan dan arti yang berbeda. Contoh, jarum dengan jarum, rok dengan rok, bank dengan bank. Kata khusus. Kata khusus adalah kata yang dipakai dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan cakupannya sempit. Artinya, kata khusus menjelaskan sesuatu baik benda, tempat, waktu, bentuk, peristiwa, dan sinestesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Kemendikbud mendefinisikan sinestesia sebagai metafora berupa ungkapan yang bersangkutan dengan indera yang dipakai untuk objek atau konsep tertentu, biasanya disangkutkan dengan indera lain. Contoh, cara berpakaian pemuda itu sangat kasar. Kasar, indera peraba bertukar dengan indera pendengar. Kata-kata sangat pedas. Pedas, indera perasa bertukar dengan indera pendengarnya. Kata ilmiah. Kata ilmiah merupakan kata yang biasa digunakan oleh kalangan tertentu dalam situasi tertentu pula, seperti penulisan karya ilmiah dan pertemuan resmi atau ilmiah. Contoh kata ilmiah, harmonis, analogi, formal. Selanjutnya, kata abstrak.
Menurut KBBI, abstrak adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk, sedangkan berdasarkan pengertian umum, kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep. Contoh buku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.